Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Suprayetno, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah keterampilan berbahasa produktif. Perkenalkan, saya Firja Dia Febria dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Indonesia kelas A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato singkat mengenai menulis untuk meningkatkan daya ingat. Menulis adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan daya ingat, karena melibatkan banyak proses mental yang membantu memperkuat ingatan kita. Menulis tangan mengaktifkan lebih banyak area otak dibandingkan mengetik, yang memperkuat memori dan pemahaman konsep. Menulis sesuatu dengan tangan mungkin tampak membosankan dan lambat. Namun, tulisan tangan dapat meningkatkan hubungan antar wilayah otak, termasuk beberapa wilayah yang berperan dalam pembelajaran dan memori. Temuan baru ini menambah bukti yang berkembang tentang manfaat tulisan tangan. Aktivitas ini juga melibatkan proses sensori motor yang membantu otak dalam penyimpan informasi. Selain itu, menulis dapat meningkatkan kemampuan metakognitif, memungkinkan individu untuk lebih memahami dan menyebarkan pengetahuan mereka. Namun ternyata menulis dengan tangan masih ada penggemarnya tersendiri. Bahkan menulis dengan tangan bisa dijadikan sebuah terapi untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kita. Dan kabar baiknya, membiasakan menulis dengan tangan sejak dini dapat membantu meningkatkan daya ingat. Berdasarkan hasil penelitian terbaru Johns Hopkins University atau JHU yang dipublikasikan di jurnal Psychological Science menunjukkan bahwa latihan menulis tangan memiliki manfaat yang luar biasa untuk otak dan daya ingat anak. Menulis tangan menurut jurnal tersebut mampu menyempurnakan keterampilan motorik halus dan menciptakan pengalaman motorik perseptual yang membantu untuk mempelajari keterampilan terkait literasi secara umum lebih cepat. Keterampilan ini jauh lebih baik daripada jika mereka mencoba mempelajari materi yang sama dengan mengetik pada keyboard atau menonton video. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa tulisan tangan meningkatkan kemampuan mengeja dan mengingat apa yang telah dipelajari. Tulisan tangan juga memperkuat pemahaman konsep. Para ilmuwan berpendapat bahwa proses lambat dalam menelusuri huruf dan kata memberi orang lebih banyak waktu untuk memproses materi dan mempelajarinya. Menurut Jago Tarigan, menulis adalah mengekspresikan gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan secara tertulis. Dan menurut Ranking, tujuan menulis secara umum adalah menginformasikan, meyakinkan, mengekspresikan diri, dan menghibur. Menulis dapat meningkatkan daya ingat karena dapat mengasah kemampuan otak. Menulis dapat membantu otak menyerap kata-kata yang ditulis, sehingga kita dapat memahami dan mengelola informasi. Kemudian, menulis akan memberikan pengulangan-pengulangan yang diperlukan untuk memperkuat koneksi antara informasi baru dan memori yang ada. Menulis juga akan mengajak otak kita untuk aktif. Menulis dengan tangan melibatkan banyak indera seperti melihat huruf yang kita tulis, mendengar suara yang kita buat saat menulis, dan menekan pena di atas kertas. Menulis juga dapat mengurangi stres. Menulis dapat membantu mengurangi tingkat stres yang dapat menghabiskan energi yang diperlukan otak untuk membentuk daya ingat dan berpikir. Ada beberapa cara untuk meningkatkan daya ingat dengan menulis, di antaranya yang pertama, mencatat informasi penting saat belajar atau menghadiri perkuliahan. Yang kedua, menulis jurnal harian. Yang ketiga, mencatat rencana dan tugas-tugas yang harus kita lakukan.
Yang keempat, menerangkan konsep atau pelajaran kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Yang kelima, menulis tentang mimpi yang kita alami saat kita tertidur. Yang keenam, menggunakan metode penyusunan seperti mind mapping atau diagram aliran. Yang ketujuh, menciptakan cerita atau narasi kita sendiri. Yang kedelapan, kita bisa menulis diari tentang pengalaman hidup kita sendiri. Saya berharap pidato saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.